Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan soal USK tahun 2024 untuk nomor 6 sampai nomor 10. Kita langsung bahas soal nomor 6. Asam kromat merupakan oksidator yang dapat digunakan dalam beberapa reaksi organik. Selain itu, asam kromat juga merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan pada proses pelapisan logam. Di dalam air, asam kromat mengalami reaksi kesetimbangan dua tahap, yang masing-masing memiliki nilai Ka1 sama dengan 5 dan Ka2 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat minus 6. Bila suatu larutan asam kromat memiliki pH 6,12, maka perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat adalah kalau kita lihat pertanyaannya adalah perbandingan antara konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat. Kedua ion ini terlibat pada reaksi kesetimbangan disosiasi yang kedua, di mana HCrO4- ion hidrogen kromat bereaksi dengan air menghasilkan ion kromat CrO4 2- dan H3O+. Tetapan kesetimbangannya adalah Ka2 ya, karena ini adalah proses pelepasan proton yang kedua dari asam kromat. Nilainya 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Ka2 berdasarkan persamaan kesetimbangan ini sama dengan konsentrasi kromat dikali konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi ion hidrogen kromat. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan konsentrasi ion kromat per hidrogen kromat, maka kita bisa tuliskan konsentrasi ion kromat dibagi konsentrasi ion hidrogen kromat sama dengan Ka2 dibagi konsentrasi H3O+. Ka2-nya adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 6, dan konsentrasi H3O+-nya bisa dihitung dari pH ya, 10 pangkat min 6,12. Jadi kalau kita hitung, hasilnya adalah 1,98. Kalau kita bulatkan, maka perbandingannya adalah 2:1. Jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Larutan asam lemah monoprotik X sebanyak 50 ml dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar. Jumlah larutan NaOH yang digunakan untuk mencapai titik ekivalen titrasi sebanyak 39,3 ml. Pada kurva titrasi, setengah titik ekivalen diamati pada pH 4,85. Konsentrasi awal dan nilai Ka untuk asam monoprotik tersebut adalah, di sini kita tinjau terlebih dahulu pada titik ekivalen ya, untuk mencari konsentrasi asam lemah monoprotik X. Tinjau titik ekivalen. Pada titik ekivalen, asam dan basa tepat habis bereaksi. Karena ini adalah asam lemah monoprotik, maka reaksinya dengan NaOH 1:1 ya. Kita misalkan asam lemah X-nya adalah Ha, bereaksi dengan NaOH, menghasilkan NaA ditambah H2O. Jadi, perbandingan koefisiennya 1:1, maka kita bisa katakan pada titik ekivalen mol Ha harus sama dengan mol NaOH, supaya mereka sama-sama habis bereaksi. Mol NaOH-nya adalah 0,1 dikali volumenya 39,3, yaitu 3,93 milimol. Selanjutnya kita mau menghitung konsentrasi Ha. Konsentrasi Ha berarti molnya 3,93 milimol dibagi dengan volumenya 50 mili. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,0786. molar ya. Tapi di sini tidak ada jawabannya ya.
yang ada itu 0,786. Maka kita cek nilai Ka-nya. Apa yang dimaksud dengan setengah titik ekivalen? Oke, jadi kita tinjau nih setengah titik ekivalen. Setengah titik ekivalen itu terjadi ketika asam lemah yang bereaksi itu setengah dari jumlah awalnya. Jadi sebagai contoh, misalkan saja gitu ya. Misalkan Ha jumlah awalnya 1 gitu ya. Terus kita tambahkan NOH-nya 0,5. Maka ini akan habis NOH-nya. Ha-nya yang bereaksi setengahnya juga 0,5 ya. 0,5. Ini Na yang terbentuk 0,5, ini 0,5. Maka ini akan terbentuk buffer ya, karena terdapat asam lemah Ha dan basa konjugasinya A-. Kita gunakan Ka dari Ha untuk menghitung H plusnya. Maka Ka dari Ha itu sama dengan konsentrasi A- dikali konsentrasi H plus dibagi konsentrasi Ha. Karena jumlah mol Ha dan A- sama, maka konsentrasinya akan sama, karena mereka berada di dalam larutan yang sama. Maka bisa kita katakan Ka sama dengan konsentrasi H+. Berapa konsentrasi H plusnya? 10 pangkat min pH, 10 pangkat min 4,85. 10 pangkat min 4,85 itu adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi jawabannya adalah D, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Senyawa kalsium hipoklorit CaOCl2 larut baik dalam air yang digunakan sebagai disinfektan pada kolam renang. Adanya ion hipoklorit maupun asam hipoklorit dalam air kolam tersebut dapat membunuh bakteri. Kelarutan CaOCl2 serta keseimbangan asam hipoklorit dan ion hipoklorit dalam air sebagai berikut. Kadar ion hipoklorit yang tinggi dapat terdekomposisi oleh cahaya matahari. Oleh karena itu, pH air kolam renang yang direkomendasikan yaitu 7,8. Persentase masing-masing spesies yang terdapat dalam air kolam renang pada kondisi pH tersebut adalah, yang mengatur pH air kolam renang adalah kesetimbangan antara HClO dan OClO- ya. Maka dari itu, kita gunakan nilai Ka-nya dan pH-nya untuk menentukan persentase dari masing-masing spesies ini, HClO dan ClO-. Jadi berdasarkan persamaan kesetimbangannya, kita bisa tuliskan Ka sama dengan konsentrasi HClO, konsentrasi ClO- dikali konsentrasi H3O+, dibagi konsentrasi HClO. Kemudian kita cari perbandingannya, ClO- terhadap HClO sama dengan Ka dibagi konsentrasi H+. Kemudian Ka-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 8. Konsentrasi H+-nya 10 pangkat min pH, 10 pangkat min 7,8. Kita peroleh hasilnya adalah 1,893. Sehingga bisa kita tuliskan konsentrasi ClO- sama dengan 1,893 kali konsentrasi HClO. Dari sini kita mau mencari persentase HClO. Maka persentase HClO adalah konsentrasi HClO dibagi konsentrasi total. Konsentrasi HClO dibagi konsentrasi total, yaitu konsentrasi HClO ditambah konsentrasi ClO-. Seperti itu. Kemudian dikali 100%. Kita hitung konsentrasi HClO-nya dibuat tetap saja dalam bentuk konsentrasi HClO. Sedangkan konsentrasi ClO-nya kita ganti menjadi 1,893 dikali konsentrasi HClO dikali 100%. Kemudian persamaan ini
bagian bawah dan atas ya, kita bagi dengan HClO, maka kita akan mendapatkan 1/1 ditambah 1,893 dikali 100%, dan ini hasilnya adalah 34,57%. Sehingga bisa kita simpulkan persentase HClO-nya adalah 34,56%, sedangkan ClO minusnya 65,44%. Seperti itu ya. Kita pilih jawaban yang paling mendekati. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 9. Di laboratorium tersedia 2 larutan asam monoprotik dengan pH yang berbeda, yaitu 4,12 larutan A dan 5,76 larutan B. Sejumlah larutan A ditambahkan ke dalam 528 ml larutan B, sehingga pH larutan menjadi 5,34. Jumlah larutan A yang digunakan sebanyak. Oke, jadi di sini kita mencampurkan larutan A dan B dengan volume yang berbeda dan pH yang berbeda. Maka kita menggunakan hubungan pH untuk menentukan volume larutan A yang ditambahkan. Di pH larutan akhir, kita bisa mengkaitkannya dengan H+ ya. Jadi konsentrasi H+ larutan akhir itu merupakan penjumlahan dari mol H+ larutan A yang ada di dalam larutan A ditambah dengan mol H+ yang ada di dalam larutan B dibagi volume total, volume A ditambah volume B. Kemudian kita tahu bahwasanya mol H+ di larutan A itu adalah konsentrasi H+ dari larutan A dikali volume larutan A. Begitu juga dengan mol H+ di larutan B adalah konsentrasi H+ dari larutan B dikali volume larutan B. Dibagi volume total, VA ditambah VB. Setelah itu, kita tuliskan datanya. Konsentrasi H+ akhir adalah 10 pangkat min 5,34. Min 5,34 sama dengan H+ di dalam A 10 pangkat min 4,12 dikali VA yang mau kita cari ditambah H+ di dalam larutan B 10 pangkat min 5,76 dikali VB. VB-nya langsung kita tuliskan aja datanya, 528. Kemudian ini VA ditambah 528. Oke, tentunya kita bisa menyelesaikan persamaan ini pakai shift solve di kalkulator ya. Atau kalau mau cara manual, kita kaliin ini ke kiri, maka kita akan mendapatkan hasilnya 10 pangkat min 5,34 VA ditambah 2,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 4,12 VA ditambah 9,18 dikali 10 pangkat minus 4. Dari sini kita bisa menghitung VA-nya, maka kita akan peroleh VA sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 9,18 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4,12 dikurang 10 pangkat min 5,34. Dari sini nanti kita peroleh hasilnya adalah 20,79 ml. Atau kalau kita bulatkan hasilnya adalah A, 21 ml. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjutkan ke nomor terakhir untuk di video kali ini, yaitu nomor 10.
Seorang mahasiswa memerlukan larutan buffer karbonat pH 10 untuk mempelajari efek hujan asam pada batuan kapur. Buffer tersebut disiapkan dari campuran padatan Na2CO3 dan NaHCO3 yang dilarutkan dalam air. Jumlah padatan Na2CO3 yang ditambahkan ke dalam 1,5 liter larutan NaHCO3 0,2 molar untuk menghasilkan larutan buffer tersebut adalah... Oke, jadi di sini kita gunakan reaksi kesetimbangan antara HCO3- dengan air menghasilkan CO3-2- dan H3O+. Ya, karena buffer Na2CO3 dan NaHCO3 itu pH-nya ditentukan oleh konsentrasi HCO3- dan CO3-2- dan ini kesetimbangan adalah Ka2 dari asam karbonat. 5,6 dikali 10 pangkat min 11. Oke, berarti Ka2 sama dengan konsentrasi ion karbonat dikali konsentrasi H3O+, dibagi konsentrasi ion hidrogen karbonat. Dari sini kita bisa menghitung konsentrasi karbonat yang diperlukan. Konsentrasi ion karbonat yang diperlukan adalah Ka2 dibagi konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi HCO3-. Ka2-nya ada di soal 5,6 dikali 10 pangkat min 11. H+-nya dari pH yang diinginkan, yaitu 10 pangkat min 10. Kemudian konsentrasi ion hidrogen karbonatnya dari NaHCO3, 0,2 molar. Oke, dari sini kita dapat konsentrasi ion karbonat yang diperlukan adalah 0,112 molar. Kemudian, kita hitung molnya. Oke, jadi mol ion karbonat itu nantinya sama dengan mol Na2CO3 ya. Karena di dalam Na2CO3 terdapat satu ion karbonat. Jadi mol mereka sama. Gimana cara ngitungnya? 0,112 molar dikali volume larutan. Volume larutan 1,5 liter ya. Jadi kenapa volumenya tidak berubah? Karena yang kita tambahkan adalah padatan Na2CO3 ya. Jadi volume larutannya tidak berubah signifikan, jadi konstan. 1,5 liter. Jadi kalau kita kali 0,112 dikali 1,5, hasilnya adalah 0,168 mol. Dari sini kita hitung masanya. Maka massa Na2CO3 yang diperlukan adalah molnya 0,168 dikali mR-nya 106. Kita peroleh hasilnya adalah 17,81 gram. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.